siapa saja yang berpotensi masuk tentu siapa yang berjuang dalam artian 24 karat untuk Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Itu tentu partai-partai yang memang murni Kim. Partai-partai yang kategori Kim plus tentu dia akan mendapatkan bagian juga, tapi di akhir karena memang PDIP memiliki bargaining sebagai partai pemenang di Pileg. Yang kedua tentu dengan potensi dia tuh untuk menjadi oposisi juga besar. Makanya tentu ruang negosiasinya juga besar dengan Pak Prabowo. Hmm. Apakah dia ingin mendapatkan menteri lebih besar dibandingkan Kim Plus atau PDIP ingin setara dengan anggota Kim Plus 24 karat. Halo Tribuners, Tribunnews on Focus kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita akan berdiskusi terkait rencana kabinet era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang mana Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut nantinya akan memiliki 44 kementerian dalam kabinet yang disusunnya dan akan diumumkan pada Oktober nanti. Jumlah ini juga tergolong cukup besar melihat jumlah kementerian di era Presiden Joko Widodo 34 yang artinya ada 10 kementerian baru. Tim Prabowo sendiri mengatakan bahwa nantinya akan ada pemisahan kementerian agar setiap instansi ini fokus pada pekerjaannya. Prabowo juga sempat menyebut akan menerapkan kabinet zakon di masa pemerintahan baru nanti. Lantas, apakah kemudian kabinet era Prabowo nantinya akan lebih efektif untuk masa pemerintahan 5 tahun mendatang? Saya akan membahasnya, sudah tersambung melalui sambungan Zoom, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Aljabar Strategi ada Mas Rifki Janiago. Mas Rifki, selamat siang. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, selamat siang Mbak Nila. Ya, Mas Rifki, ini sembari menunggu pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto begitu ya, sekarang yang juga sudah ramai. Bagaimana nantinya susunan kabinet baru era Prabowo Subianto? Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat beberapa wacana atau rencana kabinet baru era Prabowo, Mas. Ya, kalau kita dengan proses kabinet dari Pak Prabowo Gibran ini kan sesuatu yang era baru dalam proses transisi pemerintahan ya, yang berbeda dengan dari SBY ke Jokowi. Karena proses transisi dari Jokowi ke Prabowo dinilai lancar karena bahkan Pak Jokowi secara langsung yang menyiapkan. Apakah menyiapkan ini dalam kategori beberapa anggaran yang disediakan untuk presiden selanjutnya? Ini malahan di welcome, sampai juga sangat welcome kalau kita melihat beberapa anggaran. Yang kedua, kalau kita membaca sikap Pak Jokowi, contoh soal Badan Gizi dan juga kantor komunikasi presiden, kan kabarnya kan dipakai untuk masa Pak Prabowo Gibran, Hmm. bukan di Jokowi. Tapi itu dibuat lebih awal. Dan ini dalam konteks transisi yang cukup menarik karena ini belum dilantik Manila, tentu kita lebih hal positif, belum berharap terlalu negatif karena memang modelnya belum pernah terjadi kan. Ini model ini baru dimulai dan transisinya mulus Hmm. antara Jokowi ke Prabowo. Dan di itu kita melihat tentu ada harapan terhadap keberlanjutan Indonesia ke depan yang lebih baik kalau memang kejadian seperti itu. Dan soal menteri yang memang kalau kita lihat dalam konteks dari 34 ke 44 bahkan ada lebih kalau kita melihat dalam sesuai dengan kebutuhan Pak Prabowo dan ini tentu dalam konteks zakon kabinet tentu kita juga harus memperhatikan bahwa ternyata dalam skema kabinet yang selama ini banyak hal yang perlu memang dirangkap-rangkap ya soal transmigrasi Menteri Desa atau beberapa Menteri Pendidikan yang kabarnya mau dipecah juga. Ya. Dan saya rasa tentu kita berpositif melihat apakah ini menjadi agenda bahwa Indonesia terlalu besar untuk diurus dengan sedikit kementerian sehingga butuh kementerian yang lebih fokus ya. Makanya dengan beberapa isu yang saya lihat tentang beberapa Prabowo fokus soal gizi nasional, mungkin makan siang gratis, apakah ada kementerian khusus yang mengurus itu sehingga tidak tumpang tindih dengan kementerian lain, mungkin kementerian sosial atau kementerian lain. Dan saya rasa ini yang kalau nama-nama kementerian kan belum terbuka begitu luas, tapi Ya. inisiatornya mungkin ada beberapa isunya lebih dari 34. Tetapi yang menarik ini adalah zakon kabinet ini kita nilai dalam dua sisi, Mbak. Yang pertama, Mhm. bahwa ini menjadi akomodatif bagi semua partai untuk punya visi sama dengan Pak Prabowo, sehingga ada isu-isunya PDIP pun juga mau gabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Artinya kalau misalnya PDIP ikut gabung, berarti tidak ada oposisi. Makanya Hmm. dalam konteks ini tentu uh, pembagian posisinya akan besar karena
PDIP masuk juga menjadi pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam konteks ke depan, tentu apakah keberlanjutan posisi politik itu menarik. Karena memang, tapi dalam konteks yang lain itu tidak ada yang menjaga demokrasi di luar. Karena PDIP yang diharapkan di luar juga bergabung. Tetapi kita juga harus menilai hal ini positif juga, Mhm. bahwa ini juga akan melihat apakah ini eksperimen baru dalam konteks kabinet yang memang kita, oke di era Soekarno, rasakan kabinet istilahnya di era Juanda, apakah ini menjadi hal baru juga, sehingga selain orang-orang partai mendapatkan posisi yang juga adil, orang-orang profesional juga mendapatkan posisi yang secara layak, begitu Mbak. Hmm, Oke, kita bahas satu persatu Mas Rifki terkait Kabinet Zakon terlebih dahulu. Ini kan Kabinet Zakon kan akan diisi oleh sosok-sosok yang memang kompeten begitu ya di bidangnya. Tapi kalau kita lihat bagaimana kemudian konsolidasi yang dibangun oleh seorang Prabowo Subianto untuk merangkul banyak partai politik, ini kan sudah barang pasti nantinya menteri-menterinya ini juga terplot dari partai-partai pengusung atau pendukung Prabowo Subianto. Artinya tidak bisa murni diberlakukan kabinet Zakon dengan lebih banyak profesional di dalamnya dan pasti akan bergabung juga sejumlah nama-nama menteri dari partai pengusung yang punya keahlian yang sama seperti itu. Ya, kalau kita mengukur apa menteri yang dalam kategori Zaken kabinet ini profesional murni, Mhm. tentu tidak bisa begitu juga ya, karena memang dalam penentuan kabinet di Indonesia ini kan banyak faktor, Mbak. Ya. Pertama, memang menteri ini punya afiliasi politik dengan presiden terpilih, apakah dia ikut menjadi pemenangan mereka di Pilpres. Yang kedua, apa itu lewat partai politik. Yang kedua, memang secara profesional dia itu digunakan atau dipakai karena kemampuannya. Ya kayak Mbak Sri Mulyani dan lainnya. Ini kan Hmm. profesional, artinya dia punya kemampuan yang tersendiri untuk mengurus keuangan. Dan yang kedua, ketiga, bahwa juga tergantung afiliasi wilayah, Mbak. Artinya mungkin orang-orang yang tidak berkontribusi besar terhadap Pak Prabowo di Pilpres 2024, tetapi di wilayah dia itu dari 37 provinsi, 38 ya, provinsi yang ada di Indonesia hari ini, tentu ada beberapa figur terbaik di provinsi tersebut yang menjadi wakil di pemerintah pusat, apakah jadi menteri atau bagaimanapun. Dan saya rasa faktor wilayah pun juga menentukan. Hmm. Makanya beruntunglah orang dia secara profesional memiliki kemampuan, tetapi dia juga didukung oleh variabel dari wilayah yang kosong. Hmm. Atau mungkin dia profesional, tapi dia juga didukung oleh parpol yang memang mendukung Pak Prabowo di Pilpres kemarin. Artinya, saya rasa dalam kategori ini kalau kita melihat profesional murni, tentu akan sulit. Karena tentu bahkan dalam konteks birokrasi pemilihan kepala daerah saja, kepala dinas pun juga harus punya apresiasi politik. Apakah secara tidak langsung dengan kandidat yang berlangsung sehingga mendapatkan posisi politik. Tapi saya rasa untuk konteks hari ini tentu seprofesional pun orang tentu dia memiliki afiliasi pribadi. Apakah meskipun dia terbuka dengan kandidat terpilih maupun dengan Pak Prabowo, tentu dia punya hubungan profesional secara pribadi dengan Pak Prabowo. Dan saya rasa faktor-faktor ini juga akan menentukan siapa-siapa saja yang akan dipilih oleh Pak Prabowo sebagai menterinya di kabinet Hmm. pasca 20 Oktober nanti. Oke, banyak peluang artinya dari 34 menteri di era Jokowi saat ini 44 rencananya seperti itu ya, Mas Rifki ya. Dengan pemisahan kementerian, banyak kementerian baru, tidak ada kementerian yang nantinya akan saling rangkap tugas lagi. Kalau dari cara Prabowo Subianto untuk kemudian memecahkan kementerian ini, apakah ini adalah pemikiran yang juga cukup cermat, Mas Rifki? Karena di satu kondisi ada juga yang mengatakan bahwa 44 menteri ini dinilai terlalu gemuk begitu. Ya, kalau kita melihat dalam kategori beberapa periode terakhir, tentu ini Mhm. cukup gemuk ya, karena memang ini juga akan menambah beberapa ya kantor baru untuk memang pegawai baru. Dan menurut saya tentu kita dalam konteks ini juga harus menilai dengan positif ya, karena ternyata contoh dengan anggaran pendidikan yang cukup besar 20% dan juga yang lainnya, ini kan juga tidak terlalu maksimal ya, Mbak, kalau kita lihat 5 tahun terakhir ya. Dengan sistem bagaimana pendidikan kita sering berganti, tapi ya ini kita perdebatan bahwa pendidikan dipisah dengan kebudayaan. Ini kan masih perdebatan para intelektual yang memang masih panjang. Artinya sehingga eh, perubahan kurikulum pun menjadi hal yang rumit. Malah-malah ketika misalnya pendidikan tinggi dengan pendidikan dasar, ini kan hal yang sepele lah. Hal yang menarik saya yang memang di dalam penting itu adalah tentang Badan Pendapatan Negara. Ini yang paling mungkin menjadi perhatian saya juga ya. Artinya mungkin Mbak ingat bagaimana
dinamika soal beberapa dirjen pajak yang kena di era Kementerian Keuangan, maka Ya. itu menyulitkan posisi Bu Sri Mulyani kan. Artinya kalau misalnya nanti dipisah kementerian sendiri menjadi Kementerian Pendapatan Negara, maka secara fokus ini beberapa orang pajak pun akan berada di posisi ini. Maka ini juga akan atau memang target-target yang lebih besar untuk pendapatan pajak kita mungkin akan lebih baik. Karena memang dia bukan lagi di bawah Kementerian Keuangan, tapi terpisah sendiri untuk mengurus ini. Dan saya rasa dari berbagai dalam konteks SDM dan juga juga akomodasi kepada beberapa orang tentu juga akan lebih besar. Mungkin dalam segi anggaran di awal tentu juga akan lebih besar. Tetapi kalau kita melihat ke depan ini sebagai agenda yang lebih besar, tentu karena ini belum dieksperimenkan, Mhm. dipraktekkan, tentu kita sebagai media dan juga pengamat berasumsi ini baik dan Ya. tentu beberapa hal negatif itu tentu bagaimana ini juga akan ditempatkan oleh orang-orang yang memang baik juga begitu Mbak. Oke, ada salah satu harapan positif ya, Mas Rifki ya, untuk kemudian memisahkan menteri-menteri ini agar nantinya seluruh elemen ini bisa berjalan dengan lancar dan nanti tidak ada timbang tindih lagi karena banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh satu menteri sekaligus. Itu untuk bagaimana kemudian rencana Kabinet Zakan, kemudian rencana 44 kementerian di Prabowo Subianto yang juga menarik kan siapa nantinya begitu Mas Rifki yang akan mengisi posisi atau siapa nama-nama yang kemudian akan masuk ke Kabinet Prabowo Gibran. Banyak daftar kemudian mencuat, banyak nama-nama mencuat, nama-nama beken, petinggi-petinggi partai politik, begitu ya. Termasuk silsilah dari ketua umum partai. Kalau dari analisa Mas Rifki, siapa kemudian yang berpotensi dari ketua umum partai politik pengusung Prabowo Gibran yang nantinya bisa berpeluang masuk untuk konsep kabinet yang dibawa oleh Prabowo ini, Mas? Ya, kalau kita membaca siapa saja yang berpotensi masuk, tentu siapa yang berjuang dalam artian 24 karat untuk Prabowo Gibran Hmm, di Pilpres 2024. Itu tentu partai-partai yang memang murni Kim, bukan Kim Plus ya. Artinya Kim Plus oke. artinya partai-partai yang secara politik masbuk dalam politik. Artinya ketika Ganjar dan Anies kalah, mereka mendukung Prabowo Gibran di Pilpres. Artinya dia menjadi makmum masbuk dalam Hmm, koalisi Prabowo Gibran. Dan saya rasa tentu partai-partai seperti Golkar, Gerindra, dan juga Demokrat atau partai-partai yang memang sejak awal sami'na wa ta'na dengan Pak Prabowo tentu juga akan mendapatkan posisi awal. Tentu kita nama-nama yang disebut misalnya Bahlil, Pak Zulhas tentu dia akan menjadi atau mungkin Pak Dasko. Ya, ya ini kan nama-nama yang memang secara asumsi meskipun nanti tidak, tapi kan akan sulit untuk tidak karena memang pertama, mereka ini orang yang juga berperan penting di Pilpres dan juga dikategorikan sebagai orang penting di partai politik. hmm, Makanya ini yang saya lihat akan menarik. Tapi kita menarik ini secara profesional, Pak Erlangga kan juga cukup bagus ya, tapi dia bukan lagi ketum partai. Apakah masih dipakai atau tidak di era Prabowo Gibran? Tapi secara profesional tentu kita juga menarik bahwa Pak Erlangga ini juga teknokrat kan, tapi ya. secara bargaining politik dia bukan lagi siapa-siapa di Golkar. Apakah akan terjadi dinamika juga rekomendasi Golkar di penentuan siapa saja kader Golkar yang akan diusung sebagai menteri Pak Prabowo? Dan saya rasanya cukup menarik ke depannya, Pak. Oke, ada nama Erlangga Hartarto, tadi juga Bahlil Lahadalia, PAN, partai-partai yang tadi 24 karat ya membantunya selama kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres begitu. Ini kan selain memang sosok-sosok ketua umum partai politik seperti AHY misalnya yang kemudian baru masuk di era Jokowi, apakah juga ada peluang untuk nantinya Demokrat ini akan dibawa juga atau Mas AHY ini akan ikut serta dalam kabinet Prabowo, Mas Rifki? Ya, kalau kita melihat Demokrat tentu cukup besar ya. Artinya Mhm. Demokrat ini kan secara pribadi kan juga mendukung Prabowo sebenarnya di 2019 dan artinya baru masuk di di akhir-akhir Mhm. pemerintahan Jokowi baru Mas Ahaye jadi Menteri Agraria Menteri Tata Ruang ya. Ya. Dan ini tentu faktor dari Mas Ahaye secara bargaining politik tentu bukan di Mas Ahaye-nya tapi di Pak SBY-nya. Artinya Mhm. kalau kita lihat di media beberapa waktu terakhir kan pertemuan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, artinya faktor yang juga akan memperkuat bargaining Demokrat tentu dengan posisi tegak lurusnya Demokrat dengan Pak Prabowo. Dan saya rasa ini juga akan kita lihat tentu Demokrat akan mendapatkan posisi politik kursi kabinet yang cukup besar juga. Apakah ini Mhm. tiga atau empat kita nggak tahu. Tentu dengan posisi yang mungkin lebih dari satu karena memang bagaimana
Demokrat dalam posisi politik berpindah dari Anies Baswedan ke Pak Prabowo, tentu secara politik ini juga akan memberikan dampak secara elektoral. Tapi ini juga akan kita lihat sebagai sebuah agenda yang cukup menarik, apalagi beberapa hal yang akan dilakukan oleh Demokrat tentu mempertimbangkan bahwa apakah ini momen bagi Demokrat untuk melepaskan puasa dahaga selama lebih dari 10 tahun, meskipun Hmm. Demokrat lebih awal dibandingkan PKS untuk masuk dalam pemerintahan, tapi paling tidak Demokrat lebih mendapatkan mungkin mendekati 24 karat untuk mendukung Ya. Prabowo dibandingkan PKS yang di dalam kategori sebagai anggota Kim Plus itu, bukan anggota Kim. Lalu untuk plusnya, Mas Rifki, kan ada PKS, PKB, Nasdem yang juga merapat begitu kan bersama dengan Prabowo Gibran. Apakah juga punya peluang yang sama, meskipun mungkin angkanya kecil begitu ya, satu atau dua kursi kabinet, apakah juga Prabowo Subianto dalam kondisi ini mempertimbangkan bagaimana kemudian partai baru atau partai pengusung yang baru datang untuk mendukung era pemerintahan 5 tahun mendatang? Ya, kalau kita dalam kategori melihat bagaimana orang yang dalam kategori makmum masbuk dalam koalisi, tentu dia juga akan menyelesaikan, akan selesai dalam tahap akhir kan. Artinya Hmm, ketika orang sudah selesai untuk melaksanakan bagi-bagi kekuasaan atau melihatnya dalam membagi porsi-porsi proporsional siapa yang berjuang dari nol atau siapa yang menutup di akhir atau mungkin hmm, siapa yang setelah menemui kita setelah pesta selesai. Ini kan berbeda kalau hmm, dalam pesta ya. Artinya tentu partai-partai yang kategori Kim Plus tentu dia akan mendapatkan bagian juga, tapi di akhir apakah dalam betul. posisi wakil menteri atau menteri. Tapi secara jumlah tentu kecil. Makanya ini yang diucapkan juga oleh Pak Surya Paloh, bahkan dia tidak berharap untuk dapatkan menteri. Kalau Hmm, mungkin berharap, mungkin di tahap akhir. Makanya itu wajar, karena memang dalam kategori pemilihan menteri, tentu Pak Prabowo juga akan memperhatikan soal kecemburuan bagi para pejuang-pejuang untuk pelempar karat tadi, ya artinya anggota Kim secara murni ya. Artinya tentu ketika misalnya anggota Kim Plus lebih dulu juga atau lebih jumlahnya juga lebih besar untuk mendapatkan beberapa porsi kementerian, itu juga akan membuat kecemburuan bagi para partai-partai yang sejak awal mendukung Pak Prabowo. hmm. Oke, ini ada layer pertama artinya Kim murni, lalu layer terakhir adalah Kim plus begitu ya yang baru datang mendukung Prabowo Subianto. PDIP bagaimana Mas Rifki apabila nanti memang PDIP bergabung untuk masuk koalisi juga? Ini menarik nih Mbak kalau kita membaca PDIP. Karena kan PDIP dalam kategori hari ini kan dia itu bisa dikategorikan sebagai ketua DPR karena Hmm. pemenang pileg di Ya. 2024 nih. Artinya kita nggak tahu apakah DPR ini akan dipimpin kembali oleh Mbak Puan Maharani. Kita juga akan menunggu bagaimana skema Undang-Undang MD3. Apakah akan sama di tahun 2014 untuk merubah dinamika di parlemen atau bagaimana? Tetapi poin yang plus yang akan kita lihat dari PDIP ketika dia masuk tentu dia tidak hanya membawa bargaining yang sama dengan partai-partai yang Kim Plus yang lebih dulu masuk seperti Hmm. PKB, Nasdem ataupun PKS. Karena memang PDIP memiliki bargaining sebagai partai pemenang di Pileg. Yang kedua tentu dengan potensi dia itu untuk menjadi oposisi juga besar. Makanya tentu ruang negosiasinya juga besar dengan Pak Prabowo. Hmm. Apakah dia ingin mendapatkan menteri lebih besar dibandingkan Kim Plus atau PDIP ingin setara dengan anggota Kim Plus 24 karat. Hmm. Makanya tarik ulurnya terlalu lama. Makanya banyak yang menilai bahwa ini negosiasi di kementerian yang dilakukan oleh PDIP dengan dengan pemerintahan baru. Dan saya rasa dan itu terbaca sangat real di ruang publik. Ya meskipun ada yang membantah, ini kan dinamika bagaimana PDIP memandang apa mungkin Bu Mega melihat posisi politik PDIP masih di luar, tapi juga ada kelompok PDIP yang berharap PDIP bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Tentu dengan misalnya PDIP bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, ini juga akan membuat keseimbangan politik yang di era Pak Prabowo juga menarik karena tentu ada hubungan yang tidak dingin antara Mas Gibran dengan PDIP. Bahkan tarik menarik antara ini juga akan memainkan irama yang sama. Ini yang juga akan kita lihat ke depan dengan masuknya PDIP. Tentu Pak Prabowo akan enak mencatur Ya. kalau misalnya PDIP masuk karena memang semua matahari akan ke buah poros itu akan ke Prabowo. Artinya Hmm.
dalam dinamika catur politik akan menarik. Tapi ketika misalnya PDIP di luar, ini juga akan menjadi bergaining oposisi dengan pemerintah. Tapi ketika apa namanya PDIP masuk, maka catur politiknya di dalam ruang istana, bukan antara ruang istana dengan pihak luar gitu. Oke, ini akan jadi menarik ketika nantinya kita bisa melihat apa keputusan PDIP, apakah bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran atau tetap berada di luar koalisi dan menjadi oposisi seperti itu ya, Mas Rifki. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Mas Rifki. Ini ada nama-nama yang kemudian juga muncul untuk berpotensi menjadi menteri di era Prabowo. Misalnya saja saya sebutkan seperti Marwar Sirait, ada Budiman Sujatmiko, Grace Natali, Yusril Ya. Iza Mahendra, sampai ada nama Fahri Hamzah sampai muncul Dudung Abdurrahman begitu dan masih banyak nama beken lainnya yang pada saat Pilpres ini mendukung Prabowo Gibran begitu ya. Nama-nama tenar ini bagaimana kemudian Mas Rifki membaca peluangnya untuk bisa masuk juga di kabinet Prabowo? Ya, kalau kita membaca beberapa nama yang cukup populer ya, artinya Pak Dudung Ya. Abdurrahman yang juga cukup besar perannya kemarin di Pilpres, tapi saya rasa juga menghilang pasca Pilpres ya Hmm. di tataran media, atau Pak Yusril, Mbak Grace Natali, ya Mas Ara maupun Pak Budiman, Mas Budiman Sujatmiko, tentu dalam radar politik mereka ini kan tokoh-tokoh yang cukup masuk perhitungan penting bagi Pak Prabowo, karena memang posisi politik dari Bang Ara maupun Budiman itu migrasi dari PDIP atau Ya. migrasi dari pendukung Ganjar ke pendukung Prabowo ini kan sebuah harga mahal untuk dia untuk mendapatkan sesuatu. Dan saya rasa tentu dari berbagai posisi politik tentu Bang Ara udah bergabung juga dengan Gerindra kan. Artinya Hmm. ada dua tawaran juga untuk Bang Ara. Tentu dia memiliki bargaining sebagai kader Gerindra. Yang kedua, dia juga punya masa sendiri untuk mendukung Pak Prabowo kemarin. Begitupun dengan Mas Budiman, tentu dengan berbagai peran strategis dia di Pilpres, tentu uh, hal yang belum didapatkan dalam perjuangan Mas Budiman selama 10 tahun terakhir Pak Jokowi itu jadi menteri. Apakah ini akan diwujudkan oleh Pak Prabowo atau tidak? Ini kita lihat. Tapi kalau kita melihat dalam posisi politik yang diambil oleh Pak Prabowo kemungkinan juga besar kalau misalnya sampai 44 kementerian. Ya paling tidak wakil menteri tentu ada nama-nama ini. Hmm. Dan hal menarik itu adalah dari beberapa nama populer ya kayak Pak Yusril tentu juga punya ruang besar juga Pak Dudung artinya dua tokoh ini secara nggak langsung tentu juga akan berkiprah apakah di politik keamanan atau mungkin di hukum dan HAM. Tapi yang paling menarik itu adalah tentu secara profesional maupun sebagai orang meskipun orang yang bukan terlalu kuat secara partai politik paling tidak orang-orang profesional yang juga terlibat di Pilpres tentu akan menjadi perhitungan penting. Makanya saya rasa faktor-faktor penambahan dari 34 ke 44 ini juga mengakomodasi juga orang-orang yang secara profesional punya kemampuan, punya jasa secara politik, tapi mereka juga punya peran di kabinet nanti begitu. Oke, tidak harus berada di kursi kabinet atau menteri, tapi bisa wakil menteri dan turunannya ya, Mas Rifki ya, untuk kemudian tetap bisa bersama-sama mendukung kinerja Prabowo Gibran 5 tahun mendatang. Ada nama-nama menteri juga era Presiden Jokowi. Ini yang juga kan kinerjanya sudah pasti bisa dibaca oleh Prabowo yang bekerja selama 5 tahun, begitu ya. Yang juga apakah ada kemungkinan juga nama-nama menteri era Presiden Jokowi ini yang kinerjanya baik untuk kemudian masih mungkin untuk diajak kembali oleh Prabowo Gibran, Mas Rifki? Ya, saya rasa masih ya kalau bahkan Pak Prabowo pun menyebutkan di acara Rapimnas Gerindra kan, bahkan Ya. Pak Prabowo pun mengakui dari kehebatan dari para menteri Pak Jokowi. Tetapi kita juga akan melihat bahwa akomodir kepentingan kan tidak hanya dari kelompok Pak Jokowi, ada Mhm. kelompoknya partai-partai Kim dan juga dari Pak Prabowo sendiri dari kalangan profesional. Tentu orang-orang yang mungkin selamat secara langsung, tentu orang yang juga punya sokongan politik. Misalnya Bahlil, dia bukan hanya orang Pak Jokowi, tapi dia ketum Golkar itu. Artinya Ya. banyak faktor juga kan. Artinya apa atau mungkin Mensesnek apa juga apakah akan kembali menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo atau Erick Thohir. Kabarnya kan Menteri BUMN kan nggak ada kabarnya saya lihat di Mhm. media. Artinya diganti dengan lembaga yang lain. Artinya kita akan lihat dari beberapa orang yang dinilai sebagai orangnya Jokowi atau galah politiknya itu adalah Pak Jokowi, apakah dia akan menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo? Tapi tentu Pak Prabowo juga akan mengakomodir orang Pak Jokowi, tapi orang-orang Pak Jokowi
kan juga berbeda dengan orang-orang Mas Gibran. Mas Gibran Hmm. kan juga punya orang-orang. Artinya ini yang juga secara pembagian juga akan menyulitkan nanti. Karena Mas Gibran sedangkan sendiri itu kan juga punya orang-orang yang lebih muda yang juga membantu dia di Pilpres. Ya. Karena kan nggak mungkin juga dia Pak Prabowo mengakomodir banyak di Pak Jokowi, mengakomodir banyak juga di Pak Mas Gibran. Ini kan juga akan menyulitkan nanti, Pak. Makanya saya rasa tentu orang-orang yang punya variabel yang menguntungkan, dia punya kekuatan politik dan dinilai orang Pak Jokowi gitu. Oke, ini kita nantikan ya Mas Rifki ya. Siapa nantinya di 20 Oktober kabarnya setelah pelantikan nanti langsung akan ada nama-nama menteri yang akan disampaikan oleh Prabowo Gibran di membantu kinerjanya 5 tahun mendatang seperti itu. Kita masih sama-sama menunggu Tribuners dari nama-nama tadi yang juga sempat dibagikan oleh Mas Rifki. Apakah memang ada plot-plot yang nanti sudah disiapkan untuk ketua umum partai atau Kim Murni yang sudah 24 karat membantu dalam masa pencalonan di Pilpres 2024. Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi hari ini, luar biasa sekali. Semoga nanti di lain kesempatan ada waktu berdiskusi kembali. Mas Rifki, selamat beraktivitas kembali. Ya, sama, Pak. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Aljabar Strategi, Mas Arief Kicaniago. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lainnya dalam Tribun Sound Fokus. Sanila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.